Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil bashar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-mu'jizatil akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadar rahman, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa diberikan sihat, diberikan inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita akan mulai dengan pantun. Sarung merah dari Samarinda, kain pendar dari Gilimanuk. Ceramah biar mempunyai makna, mohon didengar, jangan ngantuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak diksi. Allah Subhanahu wa taala banyak kosakata yang tentu secara estetik, nilai-nilai balaghah, sastra dan kalimat-kalimat yang maqasidus syar'iyyahnya luar biasa ketika menyapa hambanya. Ketika Allah ingin menurunkan beberapa syariahnya kepada kita, Allah dengan begitu luar biasa, dengan berbagai macam kalimat-kalimat Allah yang mempunyai makna dan hikmah di dalamnya. Pertama, ketika Allah perintahkan kita untuk bersyahadat, bersaksi, persaksian sebagai pondasi keimanan kita kepada Allah, kalimatnya luar biasa. Wa'lam annallaha la ilaha illallah. Artinya persaksian kita kepada Allah harus disertai dengan keilmuan. Persaksian kita kepada Allah harus disertai dengan sebuah literasi keilmuan yang mendukung atas persaksian kita. Jadi syahadat itu dinamis. Bukan hanya rukun Islam yang pertama selesai, hanya diucapkan ketika sebelum akad nikah atau ketika kita sholat di tahiyat pertama dan kedua, tetapi bahwa wa'lam, pikirkan, maka sebagaimana di dalam surat At-Takasur, langkah kita dalam memikirkan tentang Allah, persaksian kita yang dinamis itu harus disertai dengan pendidikan, harus dengan literasi dan keilmuan yang memadai. Di At-Takasur itu ada ilmal yakin, dengan keilmuan-keilmuan kita. Ada ainal yakin, dengan bukti-bukti kauniyah yang Allah tunjukkan, kebesaran-kebesaran Allah, menunjukkan ayat-ayat Allah, semakin mempertebal keimanan kita, kesaksian kita tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad utusan Allah. Kalau bicara hakul yakin nanti, bahwa adakah siksa alam kubur, ada surga, ada neraka, itu nanti hakul yakin. Tapi kita sebagai pondasi keimanan kita, hakul yakin walaupun surga dan neraka itu walal khatara fi qalbil bashar, tidak pernah ada sedikit pun gambaran dalam hati kita, wala ainun ra'at wala udhunun samiat, tidak pernah kita lihat peristiwa surga dan neraka, tidak pernah kita dengar, tapi kita yakin. Itulah hakul yakin. Maka ada ilmal yakin, ainul yakin dan hakul yakin membentengi akidah dengan syahadat kita. Pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang berbahagia, ketika Allah perintahkan sholat, maka kalimat yang Allah turunkan adalah
aqimis sholat. Bangun, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Artinya ketika kita membangun sholat, mendirikan sholat tentu dengan kaifiyah yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang dicontohkan oleh baginda Rasul, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya yang membatalkan dan seterusnya. Tapi tidak sekedar pada batasan kaifiyah fikihnya. Sholat yang mempunyai makna dan mempunyai nilai dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya aqimis sholat sebagaimana kita membangun rumah secara utuh. Bukan hanya tembok, bukan hanya tiang, bukan hanya jendela, bukan hanya atap, tapi keseluruhan itulah yang membangun sholat. Perintahnya aqimis sholat itu artinya kita mengerjakan sholat secara keutuhan nilai-nilai dan makna sholat. Salah satu makna adalah aqimis sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Sehingga pasca sholat itu kalau mau maksiat ingat Allah. Sehingga kalau mau korupsi ingat Allah. Karena memang selalu mengingat Allah itu nilai makna sholat. Maka dalam perilaku kita, dalam kebijakan kita, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah keperbuatan keji dan perbuatan munkar. Aqimis sholat. Yang ketiga, ketika Allah perintahkan kita zakat, atu zakat. Berikan, tunaikan. Arti atu itu berikan yang terbaik, yang agung, yang luhur. Tentu dengan derivatif turunan zakat, infak, sedekah, jariyah, wakaf dan lain sebagainya, maka berikan yang terbaik. Bukan sisa-sisa belanja kita, tapi kita alokasi yang terbaik untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Itu namanya atu zakat. Atau kalau kita mau melihat kosakata lain dalam kamus Munjid, atu itu artinya mengantarkan. Oleh karena itu kalau sebagian di antara kita datang ke fakir miskin, datang ke anak-anak yatim, duafa, memberikan sedekah, itu artinya sesuai dengan perintah Allah, atu zakat. Jamaah sekalian rahimakumullah, puasa kita lewati dikit karena itu akan panjang pembahasannya. Tapi haji, Allah dengan lembut sapa ketika perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Begitu tinggi sastra Allah. Nggak ada akimil haji, nggak ada atuz haji, nggak ada. Tapi walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, karena untuk Allah maka haji ditunaikan. Bisa jadi barangkali banyak di antara kaum muslimin dan muslimat di luar Villa Dagotol, di luar jamaah ikhlas yang haji karena ingin ada gelar haji, haji karena ingin jalan-jalan, haji atau umroh ingin menebus dosa katanya, bukan karena syariah. Haji ingin dia menunjukkan bahwa dia seorang yang mempunyai harta untuk berangkat umroh dan haji. Belum tentu, karena walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Begitu indahnya Allah ingatkan dan kawal kita. Jadi haji itu memang karena Allah, bukan karena tujuan yang lain, bukan karena ingin mendapatkan titel haji dan seterusnya dan seterusnya. Umroh ingin disebut orang yang umroh karena orang yang mempunyai kelapar dan sebagainya, bukan karena walillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait puasa, maka ayatnya yang masyhur yang kita sering dengar, hafal kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Enggak menyebutkan siapa yang mewajibkan, tidak diawali dengan perintah Allah, kecuali sampai wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Bisa jadi ternyata tanpa Allah suruh, tanpa Allah wajibkan tentang puasa, kita sudah mewajibkan sendiri. Kan banyak orang yang puasa karena ingin diet, banyak orang yang puasa karena ingin mengurangi berat badan, banyak yang orang puasa atau tidak makan tidak minum karena aksi demonstrasi menunjukkan protesnya, banyak orang yang puasa tidak makan karena solidaritas, simpati, empati kepada teman-teman lain yang kebetulan dalam keadaan teraniaya atau didolimi. Oleh karena itu Allah sangat indah membahasakan, sebagaimana juga diwajibkan umat-umat mewajibkan sebelum kita seluruhnya. Kama aku tibalal ladzina min qablikum. Jadi itulah indahnya kosakata Allah tentang puasa. Ya Allah tidak sebutkan siapa yang mewajibkan, tetapi itu bisa jadi kalau tanpa Allah diwajibkan, mewajibkan, kita sudah pasti karena demi kesehatan, demi menjaga metabolisme tubuh dan seterusnya,
maka Allah ingin kembalikan hakikat puasa bukan karena tujuan yang lain-lain, tapi karena memang nanti ada endingnya la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali diksi tentang bagaimana ketakwaan ending dari sebuah puasa. Kok iya? Setiap ibadah usbu'iyah, khotib kita mengingatkan menjaga meningkatkan ketakwaan. Setiap puasa, setiap tahun, setiap Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati memasuki bulan Ramadan dengan tujuan takwa. Kenapa diulang-ulang? Ya karena memang ketakwaan itu ketakwaan itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling sempurna ya takwa yang dikerjakan, dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita ini kan takwa tapi yazid wa yanqus sebagaimana keimanan kita, maka diulang kembali setiap Ramadan itu kalau bicara tentang ketakwaan. Orang yang takwa apakah tidak maksiat? Maksiat. Orang yang takwa apakah tidak pernah hilaf? Tapi kembali faraja ilallah, tubuh taubatan nasuha. Bulan bukan hanya rahmat, bukan hanya barakah, tapi bulan maghfirah. Itu makna hakikatnya, ketakwaan yang diiringi dengan taubatan nasuha. Dan di ayat yang lain dalam rangkaian panjang yang indah 183 sampai 187 Al-Baqarah itu, salah satu tujuan orang berpuasa itu la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Paling sederhana memaknai syukur itu adalah melakukan sesuatu sehingga sampai pada tujuan orang atau zat yang memberikan nikmat-nikmat itu. Jadi paling sederhana begini jamaah sekalian yang berbahagia, kalau bicara syukur itu, maka kita tidak boleh, paling bahasa filosofi atau bahasa tasawuf, memetik daun, menebang pohon tanpa tujuan karena keperluan hajat kita. Maka ingat ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana ketika kita nggak bisa bersyukur dan menebang pohon sembarangan tanpa HPH yang resmi, yang legal, seluruh dikuasai pepohonan, hutan-hutan dan sebagainya, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tunjukkan adabnya maha pedih, bukan di akhirat, bukan nanti disegerakan dengan longsor, banjir dan seterusnya. Karena kita nggak bisa bersyukur, karena kita nggak memaknai syukur itu sesuai dengan kebutuhan rasa syukur kita. Menebang pohon tanpa kebutuhan yang sesuai syar'i dan sesuai peraturan, maka itu tandanya orang yang nggak bersyukur. Ini diingatkan oleh Allah kepada kita seluruhnya. Jadi itulah hakikatnya, orang yang berpuasa maka bukan hanya takwa, bersyukur itu ingin tindakan perilaku kita sesuai apa yang dikehendaki Allah, apa yang diharapkan oleh Allah. Kira-kira jamaah sekalian yang berbahagia, ada dua tema sebetulnya. Saya nggak mempersiapkan perisai itu, sama perisai yang ini, yang tanda kata Mas Hasan adalah puasa peningkatan ilmu. Nah, insya Allah nanti yang lain akan kita sambung. Jamaah sekalian rahimakumullah, biasa terakhir kita tutup dengan kuat hari ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ciptakan kita menjadi orang-orang yang muslim dan muslimah, atau orang-orang Islam, agar kita bisa menikmati surga yang sudah Allah ciptakan, agar Allah menyaksikan kita di surganya. Yang kita kerjakan hari ini adalah kita melaksanakan dan menunjukkan bahwa kita pantas ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini